ruang panduan. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang manajemen operasi. Materi yang pertama manajemen proyek, kemudian yang kedua quality control, kemudian yang ketiga yaitu ramalan atau forecasting. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan materi tentang manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek itu terdiri dari 2 kata, yaitu manajemen dan proyek. Jadi untuk mengetahui apa itu manajemen proyek, kita harus mengetahui pengertian dari manajemen dan proyek itu sendiri. Di sini manajemen itu berasal dari kata to manage, yang artinya yaitu mengelola. Kemudian proyek yaitu kegiatan sementara dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu. Jadi dari pengertian data bisa disimpulkan manajemen proyek adalah merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip manajemen dalam mengelola suatu proyek secara umum. Sumber daya manajemen proyek itu sendiri terdiri dari material, sumber daya, dan sebagainya. Kemudian materi yang kedua yaitu quality control. Quality control adalah aktivitas memelihara dan memperbaiki produk dan servis yang ditawarkan kepada perusahaan. Lebih jelasnya quality control yaitu untuk menentukan kualitas suatu produk, baik atau buruknya suatu produk tersebut. Jika produk tersebut melewati garis atas atau UCL, maka produk tersebut dikatakan tidak baik. Dan sebaliknya, jika produk tersebut tidak melewati garis UCL atau tepi atas, maka produk tersebut dibilang cukup baik. Kemudian yang terakhir materinya yaitu peramalan. Ramalan atau forecasting adalah suatu kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi peramalan atau forecasting sini itu menentukan berapa penjualan produk di masa yang akan datang, atau berapa produk di masa yang akan datang diproduksi dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu pengerjaan dari 3 materi tersebut dengan menggunakan aplikasi POM. Baiklah, yang selanjutnya yaitu cara pengerjaannya di aplikasi POM. Di sini sudah tertera contoh dari proyek manajemen, yaitu membangun proyek pembangunan hotel. Proyek pembangunan hotel sebagai tanggal 24 Februari 2020. Baiklah, kita langsung saja buka aplikasi POM-nya. Kita klik POM. Lalu kita klik modul. Kemudian kita klik project management. Kemudian kita klik new single. Kemudian titel di sini kita isi dengan judul yang sudah tertera di contoh soal yang tadi. Di sini judulnya yaitu proyek pembangunan hotel. Kita klik proyek pembangunan hotel. Kemudian kita cantumkan di titel. Kemudian number of aktivisnya sini yaitu 6. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Kemudian akan keluar tabel seperti ini. Activities time-nya sini yaitu waktu pengerjaannya, baik dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu fondasi selama 3 hari. Kemudian yang kedua pengecoran tiang. Pengecoran tiang di sini selama 3 hari juga. Kita tulis 3 hari.
Kemudian yang ketiga, tembok. Tembok di sini dikerjakan selama 7 hari. Kemudian kita tulis di sini 7 hari. Kemudian yang keempat yaitu listrik, dikerjakan selama 2 hari. Kita tulis di sini selama 2 hari. Kemudian yang kelima yaitu atap, pengerjaannya selama 5 hari. Kita tulis lagi di sini selama 5 hari. Kemudian yang terakhir yaitu finishing. Finishing di sini dikerjakan selama 7 hari juga. Kita tulis di sini 7 hari. Kemudian prosesor di sini yaitu aktivitas mana yang didahului. Pengecoran di sini didahului oleh pemasangan fondasi. Kita tulis dengan abjad saja A. Kemudian yang ketiga yaitu tembok, didahului oleh fondasi juga. Kemudian yang keempat listrik di sini didahului oleh pengecoran tiang. Kemudian yang kelima yaitu atap, didahului oleh tembok. Kemudian yang finishing didahului oleh listrik. Kemudian listrik didahului oleh pengecoran tiang, kemudian didahului oleh, kita lihat di contoh soal, kemudian finishing di sini didahului juga oleh atap. Kemudian atap juga didahului oleh listrik. Kemudian listrik juga didahului oleh tembok. Jika sudah semua terisi seperti ini, kemudian kita klik solve atau solution. Kita di sini pilih solve. Kita klik, maka keluar tabel seperti ini. Jadi total proyek ini terselesaikan yaitu selama 24 hari. Kita klik chart. Nah, di sini yang tabel di sini yaitu adalah jalur kritisnya. Kemudian di sini ada chart, kemudian seterusnya. Kemudian sampingnya juga kita klik. Kemudian di sampingnya juga line. Ya, cuman segitu yang bisa saya sampaikan dari proyek manajemen. Yang selanjutnya kita ke materi yang kedua. Kita klik modul. Kemudian kita klik quality control. Kemudian kita klik new, kemudian chart. Kemudian titel di sini yaitu kita masukkan judulnya yang sudah kita buat soalnya di Word tadi. Kita lihat bagian bawah. Di sini sudah contoh soal perusahaan pembuatan tahu. Jadi titelnya kita isi dengan perusahaan tahu.
number of sampelnya di sini kita beri berapa totalnya, yaitu 10 data. Kita klik di sini 10. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, maka akan keluar tabel seperti ini. Nah, defek di sini yaitu total catat dari sampel pertama sampai sampel 10. Sini sampel pertamanya yaitu 20 yang cacat, kita tulis di sini 20. Kemudian sampel keduanya sebanyak 10 kali. Kemudian sampel ketiga di sini sebanyak 2 digit npm terakhir, yaitu 42 npm sayang. Kemudian sampel keempat di sini sebanyak 15. Kita tulis lagi sampel keempatnya sebanyak 15. Maaf, sebanyak 14. Kemudian sampel selanjutnya yaitu kemudian selanjutnya sebanyak 25, kita tulis 25. Sampel ketujuh sebanyak 30, kita tulis. Kemudian sampel ke-8 sebanyak 5, kita tulis lagi. Sebanyak 5. Kemudian sampel ke-9 dan ke-10-nya di sini yaitu sebanyak 8 sampel ke-9, kemudian sampel ke-10-nya sebanyak 50. Kita tulis 8 sampel ke-9 8, kemudian sampel terakhir 50. Kemudian sampel sisi ini berapa total semua pengambilan sampel, kita tulis 100 dari contoh soal tadi 100. Kemudian kita klik solve, kemudian akan keluar seperti ini. Jadi total defeknya atau total catatnya yaitu 216, total unitnya 1000, pibarnya 216, kemudian seterusnya UCL nya sini 3395, kemudian LCL nya ini 0925. Kemudian kita klik tombol chart, control chart. Nah, di sini terdapat grafik atau kurang baik dalam produksi. Bisa dilihat dari grafik di sini, garisnya melewati batas atas UCL. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita klik modul, kemudian kita klik broadcasting, kita klik new, kita klik ulang broadcasting, kemudian new, kemudian times analisis, kemudian titelnya sama seperti tadi kita lihat di contoh soal yang sudah ada di Word. Di sini nama titelnya yaitu PT Avanza. Kita tulis di sini PT Avanza. Number of pass periodnya di sini yaitu sampel proses selama 8 bulan penjualan. Memiliki data penjualan selama 8 bulan. Kita tulis di sini
8. Dan jika sudah, kita boleh lihat soalnya kembali dengan menggunakan moving average 7 periode. Baiklah, kita klik lagi formnya, kemudian jika sudah kita klik OK, kemudian akan keluar tabel seperti ini. Kemudian di kolom di sini diisi dengan unit yang sudah dibuat dari bulan Januari sampai Agustus, berapa unit penjualan. Di sini bulan Januari sebanyak 120 unit. Kemudian bulan kedua sebanyak 100 unit. Klik, kita tulisnya 100 unit. Kemudian bulan ketiga 130 unit. Kemudian bulan keempat Jadi forecasting di next periodenya adalah 136 unit. Jadi jika tergantung soalnya, jika menggunakan moving average tinggal kita ganti di sini, banyak pilihan. Jika kita menggunakan yang ini, kita klik saja. Semua tergantung dari soal apa yang ditanyakan. Di sini terdapat banyak pilihan. Karena di soal kita tadi menghitung moving average, maka kita tadi menjelaskan tentang moving average saja. Kita edit lagi. Di sini laptopnya sedang agak gangguan dikit, kemudian kita klik edit, kemudian kita klik sini lagi, kita klik moving average lagi, kemudian sini kita tulis period pada bulan ke-10, kemudian kita klik sort, maka akan kembali lagi seperti ini. Forecasting atau peramal pada next period adalah 136 unit. Jadi semoga bisa Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.